semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Roma Sagala. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Di sini saya akan menampilkan video UKIN saya dengan membawakan materi sistem peredaran darah pada manusia. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya salah satu dari kalian untuk memimpin satu lagu nasional dan memimpin doa. Silahkan, satu orang. Kita bernyanyi lagu satu bangsa, 1, 2, 3, ya. Satu nusa, sasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, kita rela bersama. Terima kasih untuk penyertaan saat ini. Kami telah berkumpul di tempat ini dengan tidak bermaksud. Terima kasih karena itu belajar kami, menjagai kami, bekerja kami, dan juga kami orang tua kami, memberikan kesehatan, rezeki dan umur yang panjang. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk kelas hadir semua. Siapa yang tidak hadir? Ya. Oke. Real dan Kawa. Oke, baik. Untuk memulai materi kita hari ini, Ibu tanya dulu, ada yang tahu judul pembelajaran kita hari ini? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau istilah lainnya adalah sistem sirkulasi. Oke, baik anak didik kami sekalian. Kira-kira kalau kita mempelajari sistem sirkulasi atau peredaran darah, berarti kita mempelajari istilah darah di situ. Nah, semua memiliki darah kan? Manusia mempunyai darah? Oke. Berwarna apa darah kita, Nak? Warna merah. Kira-kira mengapa darah kita berwarna merah? Karena darah bisa berwarna merah karena darah memiliki hemoglobin. Hemoglobin. Oke, baik. Apakah jawaban Amelia benar? Benar. Oke, kita keep jawabannya. Setelah pembelajaran ini nanti kamu tahu apakah jawabannya Amelia itu benar atau salah. Oke, next. Apa fungsi darah kita bagi tubuh? Menjaga suhu tubuh. Andre. Alat transportasi. Bagus. Baik. Mengapa darah kita berwarna merah? Jawaban si Amelia tadi karena ada hemoglobinnya. Apa fungsi darah bagi tubuh? Dari si Andre sebagai transportasi, dari si Ica tadi untuk penting bagi kesehatan tubuh. Baik, coba lihat ke depan. Apa saja tujuan pembelajaran yang harus kamu capai hari ini? Coba lihat ada berapa subtopik nanti yang akan kamu pelajari hari ini. Baca dulu Gio yang kuat, mulai dari melalui Pembelajaran model based learning atau PBL meningkatkan motivasi belajar sesuai dengan metode diskusi. Persentase diharapkan peserta didik dapat mekanisme pembukaan darah serta memiliki sikap mandiri, teliti, jujur, disiplin, santun, kerjasama dan bertanggung jawab dan didasari dengan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, subtopik yang akan kamu pelajari ada berarti tiga. Yang pertama itu adalah komponen darah. Yang kedua, yang ketiga, iya. Jadi katanya di sini nakku, kita akan melihat dua. Apa saja golongan-golongan darah pada manusia, pada kamu apa golongan darahmu? Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kamu luka?
biasanya luka itu langsung kering. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Sebelum Ibu tampilkan video pembelajarannya, ini LKPD-nya Ibu bagikan. Silahkan nanti setelah Ibu bagikan, kamu nonton videonya. Kalau misalnya ada jawaban yang sama nanti langsung kamu kerjakan biar waktu juga dihemat. Ya, oke. Ditulis nama kelompoknya. Tulis namanya di sini, ditaruh di mana nanti ya? Bisa. Kelompok 4. Baik, LKPD-nya sudah kalian dapat dan sudah membentuk kelompok ya. Oke, sekarang waktunya kita menonton video. Silahkan diperhatikan bagus-bagus. Kalau ada nanti yang mau ditanya, silahkan. Kalau tidak ada, Ibu nanti yang bertanya di pertengahan videonya. Dia Akademi YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Kita kembali bernyanyi bersama hebat. Oh iya, teman-teman pernah melihat proses berikut? Nah, gambar ini menunjukkan proses transfusi darah yang dilakukan ketika seseorang kehilangan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penggumpalan darah di tubuh resipien. Mengapa dapat terjadi penggumpalan darah? Komponen apa yang berperan dalam penggumpalan darah? Apa saja komponen yang menyusun darah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk simak video ini sampai selesai. Belajar tentang komposisi dan golongan darah. Tahukah kamu, volume darah manusia berjumlah kurang lebih 8% dari total berat badan manusia, yaitu sekitar 4,5 sampai 5,5 liter. Darah pada tubuh kita tersusun atas 55% sel-sel darah. Nah, volume darah yang banyak itu terdiri dari apa aja ya? Kita bahas satu persatu komponen penyusun darah manusia. Pertama, plasma darah. Plasma darah pada tubuh kita tersusun atas 90% air dan 10% sisanya berupa zat-zat yang protein. Ada beberapa jenis protein yang ada di dalam plasma darah dengan fungsi yang beragam. Ada albumin untuk mempertahankan keseimbangan air dalam darah dan jaringan serta dapat mengatur volume darah. Kemudian globulin untuk ada sel darah merah atau eritrosit. Berikutnya ada sel darah putih atau leukosit dan ada kaki darah atau trombosit. Kita bahas lebih lanjut. Pertama, sel hemoglobin. Tahukah kamu apa itu hemoglobin? Hemoglobin merupakan molekul kompleks dari protein globin dan molekul biosinogen yang bergerak. Oke. Komponen penyusun darah. Apa tadi yang Ibu tanyakan pertama kali? Mengapa darah kita? Mengapa darah kita? Sudah terjawab kan? Mengapa katanya? Karena adanya hemoglobin. Berarti benar jawaban Amelia? Oke. Benar. Yang penting dengan Dalam peningkatan oksigen dan karbon dioksida. Nah, eritrosit ini hanya berumur sekitar 120 hari. Eritrosit yang telah mati akan dirembak di hati menjadi bilirubin dan biliperdin atau zat warna empedu. Zat besi hasil perombakan tersebut kemudian dikirim ke hati dan limfa untuk digunakan dalam pembentukan bulan-bulan. Tidak punya hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Dapat bergerak ameboid, artinya gerakan sitoplasmanya memanjang sehingga sel akan bergerak perlahan. Leukosit berbentuk tidak tetap dan dapat menembus dinding pembuluh darah. Leukosit ini diproduksi di sumsum merah, merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya bergranular. Contohnya neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dan ada agranulosit, merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranular, seperti limfosit dan monosit. Sekarang kita lihat satu persatu karakteristik leukosit bergranular. Basofil ini bersifat fagosit, artinya selnya dapat menelan material padat di dalam tubuh. Berikutnya eosinofil, berjumlah 100 sampai 400 nuklir tiap milimeter kubik darah.
Plasmanya bersifat asam dan terdapat sinofil juga bersifat fagosit. Leukosit granulosit selanjutnya neutrofil berjumlah 3.000 sampai 7.000 butir tiap milimeter kulit darah. Plasmanya bersifat netral dan terdapat memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Di antaranya adalah pertama, menghancurkan kuman penyakit dan zat berfasik seperti bahan kimia berbahaya dihasilkan oleh sel megakaryosit berukuran lebih kecil dibandingkan sel darah lainnya, tidak memiliki inti sehingga trombosit berfungsi hanya sekitar 10 sampai 12 hari. Luka atau cedera, pembuluh darah kita bisa rusak dan dapat menimbulkan pendarahan. Akibatnya, tubuh kita akan menghasilkan serangkaian proses pembekuan darah atau hemostasis. Ketika terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit pecah darah tampak sama, tetapi kandungan proteinnya sangat beragam. Apabila ada protein asing yang tidak sesuai masuk ke tubuh kita, maka tubuh akan menyerang dengan cara penggumpalan atau aglutinasi. Protein asing ini disebut juga dengan antigen atau agglutinogen yang terdapat di dalam eritrosit. Di dalam tubuh kita juga terdapat zat penolak antigen yang disebut antibodi atau agglutinin yang terkandung dalam darah manusia, sehingga dikemukakan sistem darah ABO yang membedakan darah menjadi 4 golongan. Pertama, golongan darah A, darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin beta atau anti-B. Kedua, golongan darah B, darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin alfa atau anti-A. Ketiga, golongan darah AB, kalau golongan darah O disebut darah dari golongan darah manapun. Tapi pada praktiknya hal tersebut jarang dilakukan karena kemungkinan adanya ketidakcocokan darah di luar sistem imun. Gimana? Sampai di sini kamu bisa kan memahami tentang komponen darah dan golongan darah? Nah, agar kamu lebih paham, kita coba selesaikan soal-soal berikut. Soal pertama. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis mengenai golongan darah. Oke, silakan berdiskusi. Langsung ke pelajaran. Sudah mencakup semua dari tujuan pembelajaran tadi. Oke, tanya kembali. Tujuan pembelajaran yang pertama tadi mendeskripsikan komponen darah. Apa saja tadi komponen darah aku? Plasma darah dan sel darah serta pemakalan. Kesimpulan baru di sini, mari. Mana yang pertama? Ini ya. Yang masih bingung? Jelaskan. Jadi kita tapi nggak sengaja juga dia Di sini udah berapa soal aku? ini karena berapa Ini ya. Yang masih bingung? yang warna merah Oke, baik, karena waktu sudah habis untuk berdiskusi, maka Ibu persilahkan kelompok yang akan presentasi, yaitu kelompok 2. Kelompok yang pertama untuk presentasi, silakan. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu kasus pertama yang dibaca oleh Amelia. Baiklah, di sini
Oke. Secara singkat, yaitu apa sebenarnya fungsi darah dalam tubuh kita? Fungsi darah dalam tubuh kita itu sebagai alat transportasi oksigen dan zat makanan. Yang kedua itu membawa suhu panas dari pusat produksi. Yang ketiga itu mengatur keseimbangan asam dan basa. Baik, soal yang selanjutnya akan dibacakan oleh Indonesia. Sel darah yang diteliti. Yang gambar satu ini yang namanya eritrosit, fungsinya transfer oksigen dan zat makanan. Yang gambar kedua ini namanya neutrofil yang berfungsi menghancurkan mikroba atau mengeluarkan nanah. Yang gambar ketiga itu namanya limfosit, fungsinya membuat antibodi atau menghancurkan virus. Yang gambar nomor 4 ini namanya eosinofil yang berfungsi melawan parasit besar seperti cacing. Yang gambar nomor 5 ini namanya basofil yang berfungsi memberi reaksi alergi dan untuk pembekuan darah. Baiklah, ada pun kesimpulan dari hasil pengamatan kami yaitu volume darah manusia 1% dari total berat badan. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Apakah teman-teman ingin bertanya? Baik, dari kelompok 3, silakan. Silakan berdiri, Nakku. Perkenalkan diri, Bu. Iya. Perkenalkan dari saya Andre dari kelompok 3 yang bertanya, apa aja tadi komponen penyusun darah? Iya. Perkenalkan, nama saya Marco. Saya ingin bertanya, apakah fungsi dari sel darah merah dan sel darah putih? Baik. Saya trio pertanyaannya, sebentar kami mencari jawabannya. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andre. Komponen darah yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih dan trombosit. Terima. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Marco. Fungsi darah sel. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Marco. Apa fungsi dari sel darah merah dan darah putih? Yang pertama, sel darah merah yaitu untuk mengantarkan oksigen, mengangkut oksigen. Yang kedua yaitu sel darah putih untuk menghasilkan antibodi. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan pertanyaan yang tadi akan dijawab oleh Ibu. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Pagi teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertamanya itu akan dijawab oleh Deva. Baik, saya akan membaca secara singkat saja. Apa sebenarnya fungsi darah dalam tubuh kita? Jawabannya yaitu memberikan nutrisi penting pada sel-sel tubuh seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa, serta melindungi tubuh kita dari berbagai ancaman infeksi. Sel darah putih yang muncul bergantung dari hasil tanggapan imun terhadap stimulus dari luar. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis kalian, hasil penelitian komposisi darah siapakah yang paling benar? Tobin, Berlin atau keduanya, ataukah kedua-duanya benar? Jelaskan pendapat kalian. Jawabannya keduanya benar karena perbedaan hasil pengamatan dipengaruhi beberapa faktor seperti perbedaan komposisi darah. Nah, untuk pertanyaan. Untuk membantu menjawab permasalahan ini, coba kamu lakukan identifikasi nama dan fungsi sel darah yang diteliti oleh Tobi dan Ben. Nama fungsi sel darah yang pertama yaitu eritrosit. Fungsinya itu sebagai transfer oksigen dan zat makanan. Dan gambar kedua yaitu neutrofil. Fungsi neutrofil itu sebagai sel darah yang menghancurkan mikroba atau mengeluarkan nanah. Gambar yang ketiga yaitu limfosit. Fungsi limfosit itu sebagai sel darah yang membuat antibodi dan juga yang menghancurkan virus. Baiklah, adapun kesimpulan yang kami dapat di sini saya akan baca sendiri, yaitu 1 komponen penyusun darah. Adapun komponen penyusun darah yaitu 1 plasma darah, 2 sel darah merah, 3 sel darah putih, 4 keping darah. 2. Proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah berperan penting dalam memperbaiki pembuluh darah yang rusak sehingga pendarahan bisa berhenti. Yang ketiga yaitu golongan darah.
Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada suatu tidak adanya zat antigen warisan pada tumpukan membran sel darah merah. Adapun jenis golongan darah yaitu golongan darah A, golongan darah. Kira-kira inilah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Pertanyaan saya adalah apa itu inflamasi? Bella, kesimpulan yang kami dapatkan adalah yaitu komponen penyusun darah adalah plasma darah, keping darah. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang kami dapatkan yang akan dibacakan oleh Karina. Oke, sini ada pertanyaannya. Dari hasil penelitian, dapatkah kalian menjelaskan mengapa terdapat perbedaan komposisi sel darah hasil penelitian Toby dan Berlin tersebut? Jawabannya, tidak ada yang salah dari penelitian Berlin. Perbedaan tersebut terjadi karena Berlin hanya menemukan sel darah tersebut dan dia tidak menemukan sel darah lain. Pertanyaan kedua, berdasarkan hasil analisis kalian, hasil penelitian komposisi darah, siapakah yang paling benar? Toby, Berlin, atau kedua-duanya benar? Berdasarkan kalian. Jawabannya yaitu yang paling benar adalah Toby, tapi Berlin juga tidak salah. Bella, sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saat ingin bertanya, apa yang terjadi jika salah satu peredaran darah terganggu? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aprila. Terganggunya peredaran darah akan membuat proses distribusi oksigen dan nutrisi ke berbagai organ dan jaringan tubuh akan terganggu. Bisa diterima. Distribusi oksigen dan nutrisi ke berbagai organ dan jaringan tubuh akan terganggu. Dapat diterima. Bella, sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari yang kami dapat. Saya persilakan untuk Denispa membacakannya. Saya akan membaca pertanyaannya. Dari hasil penelitian, Toby berhasil memperoleh 4 citra sel darah sebagai berikut, sedangkan Berlin memperoleh 3 citra sel darah sebagai berikut. Dapatkah kalian menjelaskan mengapa terdapat perbedaan komposisi sel darah hasil penelitian Toby dan Berlin tersebut? Jawabannya dapat. Karena disebabkan beberapa faktor, diantaranya sel darah putih yang muncul bergantung dari hasil namun terdapat stimulus dari luar. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan hasil analisis kalian, hasil penelitian komposisi darah siapakah yang paling benar? Toby, Berlin, ataukah dua-duanya benar? Jelaskan pendapat dan diskusi. Yang pertama itu mengetahui komponen darah. Ada 2, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Yang kedua, mengetahui pembagian sel-sel darah. Sel darah terbagi jadi 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Yang ketiga, keping darah atau trombosit. Dan yang ketiga, mengetahui golongan darah. Leukosit atau sel darah merah yang mati tadi itu dia jadi apa? Tak mungkin dia diproduksi balik atau dibuang atau dirombak. Saya terima pertanyaan. Oke, perkenalkan saya Joshua dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, sel darah merah atau eritrosit setelah 120 hari, umurnya kan 120 hari kan? Setelah 120 hari dia itu menjadi apa? Nah, sel apa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Joshua. Sel darah merah itu akan menjadi empedu dan akan berubah menjadi sel darah merah lagi. Kan dia nanti kan udah apa? Udah mati. Terus berubah dia menjadi empedu, terus diproduksi lagi. Jadi empedu. Empedu, terus berubah lagi menjadi sel darah merah. Apakah dapat bisa diterima? Baiklah, sekian dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk anak-anak ibu sekalian yang telah memberikan hasil presentasi atau hasil kinerjanya. Nah, pada saat ini kita akan mengevaluasi hasil yang kita kerjakan. Dari kelompok yang pertama, kelompok 2 tadi ya, ada tadi yang membahas
darah merah dan darah tua? Itu pertanyaan dari si Pak kalau nggak salah. Kemanakah sel darah merah ketika usia Udah mati. ya udah mati ketika umurnya sudah lewat 120 hari? Oke. Coba lihat di sini. Oke, dengarkan. Jadi diapain katanya kalau sudah mati? Ya, menjadi enggak. Menjadi bilirubin dan biliverdin. Bu, apa kencingmu? Warna pada feses itu apa? Buang air besar. Kan berwarna kan? Nah, itu siapa yang menyebabkan ini? Darahmu tadi ya? Inflamasi apa tadi? Ada warna merah. Kalau jerawat batu ini yang paling parah, warna merah. Di sampingnya tuh kayak ada nanah. Itu yang mengalami yang namanya inflamasi. Bu, istilah lain untuk inflamasi itu apa? Peradangan. Meradang dia. Oke? Jadi pengertian dari inflamasi adalah peradangan. Siapa yang menyembuhkan peradangan? Yaitu sel darah putih, bagian dari jenis basofil. Diskusi kelompok, presentasi, menonton video, mengerjakan LKPD. Sekarang waktunya sama-sama kita menyimpulkan berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, yaitu komponen darah, golongan darah, pembekuan darah. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan? Darah itu ada 4, yaitu 1 plasma darah, 2 sel darah merah, 3 sel darah putih, dan keempat itu keping darah. Keping darah. Oke, bagus. Kalau ditanya apa komponen darah? 2 sebenarnya jawabannya. Plasma darah dan sel darah. Ditanya ada berapa sel darah? 3. Eritrosit, leukosit, trombosit. Eritrosit begitu. Oke. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan. Itu tadi komponen darah. Sekarang golongan darah. Ada yang bisa? Golongan darah ada 4. A, B, AB sama O. Oke, bagus. Thank you, tepuk tangan untuk Andre. Kira-kira siapa yang donor universal? Oke, seperti biasa aku diambil selembar kertas oleh yang kalian memperdalam pemahaman kalian. Silakan kamu kerjakan soal berikut. Kurang besar? Cukup? Oke, silakan. Dilipat. Ayo, Kelompoknya. Baik, terima kasih untuk kalian anak-anak ibu kelas 11 IPS 2 yang telah mengikuti pembelajaran kita hari ini mengenai sistem peredaran darah. Oke, semoga ilmu yang kalian dapatkan ini bisa berguna untuk kedepannya. Baik, sebelum ditutup, satu orang untuk memimpin doa dulu. Terima kasih untuk kalian semua dan diucapkan selamat pagi untuk kita.